diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan. Saat ini kita berkumpul lagi untuk beribadah ya. Kita mau bersukacita datang ke rumahnya Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami Bapa. Saat ini kami datang Tuhan ke rumah Tuhan. Kami mau bertemu Engkau Tuhan. Kami mau merasakan Engkau di tempat ini karena kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Satu orang, dua orang berkumpul dalam nama-Mu, kami percaya Kau hadir Tuhan. Dan kami tahu, kami yakin, kami percaya Tuhan Kau mengurapi kami Tuhan. Dan kami kembali tidak akan pernah sama dengan kami ketika datang Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan sehingga kami percaya Tuhan perkara besar terjadi di tempat ini Bapa. Kamu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kamu meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Kau bertata Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Biarlah Kau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar Kau disenangkan dengan apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dalam hidup kami, Tuhan yang senantiasa menolong kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari siapkan hatimu, kita sama-sama angkat pujian kita muliakan Dia, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Karena Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita semua. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya
bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami bersukacita dengan Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan, kami memuji Kau dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Luar biasa ya. Saya kita mau sama-sama memuji Tuhan dan senang hati kita saudara di dalam Tuhan. Amin. Kita saudara dalam kasih Tuhan. Amin. Saat ini kita sama-sama bertemu di dalam kasih-Nya. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini bertemu dalam kasih-Nya.
ya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa loh. Walaupun mungkin kadang-kadang kita nggak tahu ya Tuhan punya rencana apa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bingung, Tuhan kok hidupku kayak gini ya? Kenapa harus seperti ini? Apalagi dengan kondisi yang serba susah saat ini. Beras naik, minyak naik, kebutuhan naik. Mungkin kita bingung, Tuhan aku harus bagaimana? Satu hal, sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Dia punya rencana yang terbaik. Dia punya rencana yang terindah dalam hidup kita. Percaya saudaraku, Allahmu adalah Allah yang mengasihimu. Allahmu yang tetap ada bersamamu. Maka dia menjadi Bapamu saat engkau tidak mampu, saat engkau tidak sanggup menentukan atau melanjutkan jalanmu. Dia Allah yang menghidup engkau.
tengah badai hidup ini, Engkau ada untuk. Ketika keluarga, teman-teman, relasi meninggalkan kamu, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kamu. Engkau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran. Kehadiran-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Kami yang sering kali meninggalkan Tuhan. Kami yang sering kali terlalu asik dengan dunia ini, sehingga kami membiarkan Tuhan penuh. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah di hari-hari ke depan kami juga mau ada bagi Tuhan. Kami mau menyediakan hidup kami, waktu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu disitulah kami mendapat kekuatan. Disitulah kami mendapat kedamaian. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah zaman yang semakin sukar ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam ujian penyembahan. Jerilah mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Pakai mereka lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk teman-teman resolusi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Hari ini saya rindu membagikan satu rahasia. Biasanya rahasia nggak dibagi ya. Biasanya rahasia itu disimpan sendiri. Tapi saya mau membagikan rahasia hidup damai. Ya. Kenapa saya angkat tema ini untuk beberapa minggu ke depan? Ya, next slide. Ya, kita lihat kondisi dunia saat ini. Kondisi dunia berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 1, tolong dibacakan. Saudara Niki, tolong bantu bacakan. Bisa pakai mic supaya bisa didengar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Dua Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat ini ditulis kurang lebih 1900 tahun yang lalu. Tapi hebatnya firman Tuhan selalu up to date, selalu tepat dengan keadaan demi keadaan dari zaman ke zaman. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi pemimpin pujian katakan beras sudah mulai naik, minyak goreng naik. Amin. Betul saudara. Entah sebentar lagi apalagi yang naik, tapi kita beriman pendapatan kita akan naik. Amin. 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 Ya, saudara ini kasih Tuhan. Saya selalu katakan begini, biar semuanya makin mahal nggak apa-apa, yang penting kita masih punya kemampuan membeli. Betul nggak saudara? Daripada beras turun 5.000 1 kilo, tapi kita nggak punya uang, apa gunanya itu bagi kita? Betul? Yang penting kita masih diberkati Tuhan untuk kita bisa mendapatkan itu. Dan barang itu ada. Daripada minyak goreng 1.000 rupiah 1 liter, tapi barangnya nggak ada. Itu kan lebih repot lagi. Ya, saudara, mari kita bijak dalam menyikapi kondisi hari-hari ini. Memang itu sudah ditulis di Alkitab, nggak bisa dibantah, nggak bisa diubah. Itu kenyataannya hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hampir tiap hari ada berita gempa bumi, banjir. Info yang terakhir, salah satu kecamatan di Kupang, gunung bergeser nutupin jalan.
Saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya mau katakan ke depannya intensitas bencana akan semakin tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya banyak orang menjadi ketakutan. Gitu. Kita jadi parno, takut. Waduh, nanti bagaimana, nanti begini. Ya. Apa yang akan terjadi nanti? Ya. Ketakutan itu menjadi satu virus yang buat saya lebih cepat menyebar daripada COVID yang kemarin. Hari-hari ini banyak orang gelisah, nggak tahu mau buat apa, tidak tenang hidupnya. Di samping itu, ya, persaingan meningkat. Persaingan dalam banyak hal itu meningkat. Dalam bisnis persaingan meningkat. Sehingga persaingan itu akhirnya menghalalkan segala cara. Sikut-sikutan, ya kan, dalam dunia bisnis banting-bantingan harga, saling menjelekkan udah. Sehingga kehidupan manusia seperti hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan menang. Siapa yang kuat dia akan dapat banyak. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini kondisi, ini satu realita yang kita hadapi. Ya. Pujian tadi katakan, kita nggak dapat menyangkali kenyataan yang kita hadapi hari ini. Kita nggak bisa berpura-pura, ya menghibur diri, nggak apa-apa, semua baik-baik saja. Kadang-kala kan kita suka kalau ketemu, apa kabar? Jawabannya apa? Apa? 95% bilangnya Baik. Pernah nggak saudara ditanya apa kabar, saya lagi kurang baik? Ada yang pernah bilang begitu? Semua akan bilang baik, walaupun sebetulnya Tidak baik. lagi nggak baik. Nanti kita akan lihat itu namanya kebenaran separuh. Ya benar sih baik, tapi separuh. Baiknya seperti apa kan? Seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kemudian ego manusia semakin meningkat hari-hari ini. Orang nggak peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya utuh. Yang penting dapat duluan. Ya. Beberapa hari yang lalu, ya berapa minggu lah begitu ya. Ada satu toko roti diskon. Wah, hujan-hujan itu saya nggak perlu sebutkan, saudara tahu itu. Dekat rumah saya ada itu hujan-hujan itu ngantri panjang banget. Diskonnya berapa? 40%. Oh, ini para pemburu diskon pasti tahu. Diskon 45%. Kehabisan ya. Itu roti yang kalau saudara makan kenyangnya paling cuma beberapa jam. Tapi roti hidup itu firman Tuhan, dikasih gratis kagak dibaca. Dikasih gratis nggak ada yang berjubel tuh. Ya, ego manusia seperti itu. Dalam orang antri ya seperti itu. Kadang-kala begitu yang lain-lain sedikit, udah disombong. Itu ego manusia semakin meningkat hari-hari. Ya, untuk menyikapi kondisi seperti ini, saya mau kasih satu resep. Next. Saya mau memperkenalkan hari ini resep ilahi. Jamu jati kendi. Ya, ini bukan promo marketing ya. Nanti kita akan lihat. Kita akan belajar jamu jati kendi. Apa itu? Jamu. Yang rajin membaca saat teduh saya pasti tahu. Baru kemarin. Yang membaca saat teduh yang tiap hari saya kirim. Iya. Yang kemarin baca. Pasti tahu jamu jati kendi. Oke, langsung saja. Jamu apa ini? Bukan jamu jago atau jamu nyonya yang kuat sekali itu berdiri dari tahun berapa nggak duduk-duduk tuh nyonya siapa? Ya, itu kan berdiri terus kan dari tahun berapa? Itu kuat banget, itu wanita terkuat. Iya. Jamu. Bayangan kita jamu itu apa sih? Imisnya kalau dengar jamu apa? Pahit, gak enak, betul nggak? Ya memang jaga mulut itu gak enak. Karena manusia yang lalu saya katakan kita cenderung itu untuk ngomong dan ngomong. Susah untuk dengar. Sampai Tuhan bilang siapa bertelinga hendaklah ya mendengar. Di ayat lain Tuhan bilang hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata berbicara. Ya, jamu, jaga. Salah satu rahasia hidupmu tenang itu jaga mulut. Amin. Ya, kita akan lihat saudara.
1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tolong dibacakan, Saudara Niki, 1 Petrus 3 ayat 10. Satu Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Ya, siapa mau melihat hari-hari baik dan ingin menikmati hidup? Siapa? Semua mau. Ya, semua kita ingin menikmati hari-hari yang baik. Semua orang menikmati hidup. Makanya ada bahasa healing, ya kan? Menikmati hidup sebentar. Ya, kok menikmati hidup sebentar? Menikmati hidup ya setiap hari, harusnya kan begitu. Ada kala saya baca postingan orang lagi jalan-jalan, lalu captionnya bilang, menikmati hidup walaupun sesaat. Waduh, nikmatnya cuma sesaat, ya sedih banget saya lihat begitu. Ya dia foto sih ketawa-ketawa, cuma saya berpikir habis ini dia nangis ini, karena captionnya bilang walau sesaat. Firman Tuhan menjanjikan, siapa mau menikmati hidup, menikmati hari-hari yang baik, mengalami hari-hari yang baik, kuncinya ada di sini. Ya, menjaga lidahnya dari yang jahat, jaga lidah bibirnya dari ucapan yang menipu. Ya, caranya untuk menikmati hidup dan mengalami hari-hari baik, jangan bicarakan yang jahat. Nanti kita akan lihat bicara yang jahat itu seperti apa. Ya. Ucapan menipu itu seperti apa. Next. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 di sana dikatakan, dia cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Padahal berbicara dan marah itu yang paling sering. Susah banget itu dua hal itu direm. Benar apa betul, Saudara? Betul. Ya. Untuk marah kita kadang-kala gak usah disuruh langsung gitu kan. Nah, Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang kebalikan dari yang biasa kita lakukan. Karena harusnya anak-anak Tuhan memang hidup dalam keadaan yang selalu luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Kalau biasanya kita cepat untuk berkata-kata dan cepat untuk marah, Tuhan berkata, kita harus cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Ya. Lambat berbicara itu bukan berarti orang gagap ya, bawa sini, bukan begitu. Ya. Lambat berbicara bukan berarti slow respon atau gak peduli, ya, atau mengambil, ya, kan dia adalah emas, Pak. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Suami istri diam-diam 3-4 tahun. Bukan begitu maksudnya lambat berbicara dalam ayat ini. Maksudnya adalah pertimbangkan apa yang akan dikatakan. Istilah saya, pilih mana? Mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir? Kebanyakan kita gimana? Ngomong dulu baru mikir. Nah itu dia. Aduh, salah ngomong, kan begitu. Ya, kemarin ada kejadian salah ngomong. Gak perlu disebutkan. Yang hadir kemarin tertawalah. Yang tidak hadir, ya mohon maaf. Kenapa Anda nggak hadir? Ada sesuatu yang membuat kita terbahak-bahak karena ya itu salah ngomong. Kebanyakan kan kita salah ngomong, betul nggak sih? Kenapa salah ngomong? Ini terlalu cepat, nggak diproses dulu di sini. Seharusnya diproses dulu, dipikir dulu apa yang kita omongkan. Bukan ngomong dulu, selesai ngomong, iya ya. Kenapa saya ngomongnya begitu? Sekarang dikasih Tuhan. Iya. Di sini ada 3 tesnya untuk sesuatu yang akan kita omongkan. Yang pertama, apakah yang kita omongkan itu adalah hal yang benar? Benar itu dalam pengertian memiliki realita yang benar-benar benar, bukan hanya sepertinya benar. Kadang-kala kita terjebak dengan kondisi sepertinya
benar. Apalagi kalau kita rajin melihat medsos, melihat postingan teman. Kita kadang-kala terjebak dalam kondisi yang sepertinya benar, padahal itu tidak benar. Jadi tesnya, sebelum kita berkata-kata, pikirkan apakah yang kita katakan itu sesuatu yang benar-benar benar. Ya kan? Kalau ada satu berita, sebelum saudara sampaikan kepada teman, pikirkan itu berita benar nggak? Cek and recheck dulu di situ. Jangan langsung copy paste sampaikan, atau copy paste langsung dikirim. Ya. Karena konteks surat Yakobus ditulis ketika belum ada gadget. Sekarang berbicara itu tidak selamanya pakai mulut, berbicara pakai jempol, pakai jari-jari yang menari-nari di atas gadget. Bikin postingan begini begitu, yang gak suka sama orang bilangnya di postingan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan berkata, lambat untuk berkata-kata. Berkata-kata itu artinya menyampaikan kata. Kata itu bisa disampaikan secara lisan dan secara tulisan. Jadi konteks berbicara tidak melulu bicara secara lisan, tapi bicara secara tulisan juga. Karena hari-hari ini orang lebih suka bicara lewat tulisan, betul? Lebih, ya mulutnya sih diem, jempolnya yang berbicara begini terus, begitu. Dimanapun saya melihat, ya saya suka mengamati di rumah makan di mana itu jempol begini terus begitu. Jempolnya lebih cerewet dari mulutnya. Sekarang dikasih Tuhan. Jadi sebelum kita menulis, memposting apapun, berbicara secara lisan, pikirkan apakah itu benar, apakah itu sebuah kebenaran yang layak untuk disampaikan. Kalau saudara masih ragu akan kebenaran apa yang ingin saudara katakan, lebih baik diam, gak usah menyampaikan. Itu lebih bijak. Yang kedua, saudara, apakah bermanfaat? Apakah yang saudara katakan itu bermanfaat atau hanya kesia-siaan? Apakah yang saudara posting itu bermanfaat buat orang lain? Atau justru berpotensi menimbulkan konflik? Ya, karena kadangkala bahasa tulisan bisa multitafsir, betul? Bahasa WA, ya, bahasa di postingan bisa multitafsir, bisa orang menafsirkannya keliru. Karena bahasa tulisan kita hanya bisa melihat tulisan itu, gak bisa melihat gestur orang, gak bisa melihat mimik muka orang. Ya, tapi kalau kita berhadapan begini, kita bisa tahu, oh seperti ini, oh dia konteksnya dia lagi bercanda nih ngomong begini, ya kan? Iya, dia lagi bercanda nih. Kita bisa tahu, tapi ketika bahasa tulisan susah. Ini bercanda apa serius ya dia ngomong begini? Betul nggak sih? Makanya pikirkan apa yang kita ucapkan lisan maupun apa yang kita ketik itu kira-kira bermanfaat nggak? Menjadi berkat nggak? Kalau nggak jadi berkat, ngapain? Kalau nggak bermanfaat, ngapain? Itu kan sia-sia. Selanjutnya, saudara, siapkah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan? Atau mempertanggungjawabkan apa yang kita ketik? Nah, itu harus dipertimbangkan. Itu artinya lambat berkata-kata. Nah, berarti apa lambat berkata-kata? Diem. Gak suka sama istri, diem. Gak suka sama suami, diem. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya pasanganmu gak akan tahu apa yang kamu gak suka dari sikapnya. Iya kan? Nah, untuk ini saya nggak mau buka di sini dulu. Kalau buka di sini nanti retret kehabisan bahan. Iya. Banyak kan? Ya katanya suruh lambat berkata-kata. Ya udah gimana? Gak kelar masalah itu. Selanjutnya kita akan lihat Yakobus 3 ayat 1 sampai 2 itu diulas banyak tentang dosa karena lidah. Ya, dosa karena lidah. Saudara yang dikasih Tuhan,
Dosa karena lidah atau karena ucapan, karena perkataan, ini sejujurnya itu yang paling sering kita lakukan, betul? Saudara pukul orang belum tentu setahun sekali, ya kan? Bahkan mungkin sekian pukul nggak pernah, ya kan? Apalagi membunuh nggak pernah. Ya. Tapi kalau memukul dengan kata-kata sehari bisa 3 kali, ya kan? Menyakiti orang secara fisik mungkin tidak kita lakukan, tapi menyakiti dengan perkataan, dengan kata-kata yang kita tulis, itu tanpa sadar sering banget kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang kadang-kala membuat hidup itu nggak damai. Hal-hal ini yang kadang-kala memicu konflik demi konflik, yang kadang-kala konfliknya makin kompleks sehingga sulit untuk diurai. Bermula dari dosa karena lidah, karena perkataan yang tidak dipikir dulu, yang asal nyeplos, perkataan yang sia-sia. Ya. Selanjutnya saudara, kita akan lihat dalam Yakobus 3, 1-12, nanti baca di rumah ya. Ada 3 hal yang disampaikan di situ. Dikatakan banyak orang ingin jadi guru. Ya. Maksudnya dari bagian ayat ini bukan berarti nggak boleh jadi guru. Tapi konsepnya adalah seorang guru atau seorang yang mengajar itu seharusnya dia juga dapat memberi teladan. Kalau dalam pepatah Jawa ya, orang Jawa bilang guru itu digugu lan ditiru. Ya, digugu itu didengerin dan dicontoh. Otomatis kalau dicontoh pastinya harus sesuatu yang baik. Jangan, karena apa? Karena ada juga guru kencing berdiri, murid kencing sambil tidur ngopot. Nggak selalu berlari gitu. Jadi artinya kadang-kala hidup kita ini tanpa sadar diteladani oleh banyak orang, minimal oleh anak kita, buat yang sudah berkeluarga, ya kan? Minimal oleh teman kita. Jadi ketika hidup ini jadi teladan, ya tentunya diharapkan dia harus perfect, harus sempurna, kan begitu. Kalau mau jadi teladan jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang keliru. Nah kemudian uraian dari Yakobus itu melanjutkan kepada lidah. Dalam bagian itu dikatakan lidah itu harus dikekang, harus dikendalikan, walaupun sulit. Karena apa? Lidah itu sesuatu yang kecil, tapi mempengaruhi semuanya. Ya, diibaratkan lidah itu seperti kemudi dalam kapal. Ya, siapa yang pernah naik kapal pasti tahu kemudinya kapal itu besar, tapi kemudinya ya kecil, paling segini, kayak setir mobil begitu. Tapi bisa menggerakkan kapal yang besar. Lidah juga begitu. Organ tubuh yang kecil, tapi bisa menggerakkan semua aktivitas kita. Bisa menggerakkan semua dalam kehidupan ini. Karena itu harus benar-benar dikendalikan supaya seluruh tubuh bisa terkendali juga. Semua perilaku bisa dikendalikan kalau mau mengendalikan lidah. Dan itu hal yang susah. Yakobus bilang itu hal yang susah. Bahkan Yakobus bilang kalau orang bisa mengendalikan lidah itu sempurna. Kalau orang bisa mengendalikan lidah dikatakan orang itu sempurna. Karena pasti dia kan bisa mengendalikan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kalau yang susah aja bisa, yang lainnya pasti bisa. Ya. Kemudian ditutup dengan satu pengertian begini. Ya. Jangan sampai lidah yang seringkali tadi kita pakai memuji Tuhan, kita nyanyi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Benar nggak penuh dengan pujian? Kalau lagi ibadah Pak, penuh pujian, pas puji-pujian. Tapi kalau pas ibadah, penuh ngegibah orang, penuh ngomongin orang. Kita pakai buat memuji Tuhan, tapi di waktu yang lain kita pakai untuk melakukan hal yang gak baik.
Saya kasih contoh begini. Ibu-ibu punya panci kan? Untuk apa? Untuk masak. Masak resep andalan. Boleh nggak panci itu waktu kali dipakai buat tempat makanan anjing? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ini dikhususkan untuk makanan manusia, kan begitu. Kalau makanan anjing, ya yang udah bolong lah kasihkan dia, gitu kan. Yakobus ingin membawa kita pada satu pengertian. Lidah yang sama, peruntukannya buat apa? Jangan dicampur aduk. Lidah yang sama, yang satu ini pakai memuji Tuhan, tapi di sisi lain untuk memfitnah orang, untuk memaki orang, untuk menjelekan orang, untuk berdusta, untuk menyombongkan diri. Itu tidak boleh terjadi. Firman itu bilang di ayat 8-10. Ya. Karena sumber yang baik pasti akan mengeluarkan hal yang baik. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya saya catat ya, ada beberapa dosa yang sering dilakukan, dosa karena lidah. Yang pertama, bohong. Ya, bohong. Sulit atau tidak untuk tidak berbohong, saudara? Halo? Ya. Bohong ini kadang-kadang kita dengar satu pendapat dunia, Pak, gak apa-apa bohong untuk kebaikan. Pernah dengar kan begitu ya? Boleh gak bohong untuk kebaikan? Ya, boleh. Saya suka tanya, kebaikan siapa? Bohong untuk kebaikan itu kebaikan siapa? Kebaikan yang berbohong, betul? Yang dibohongi, ya sebel. Jadi nggak ada bohong untuk kebaikan. Kalau orang berkata ini kan bohong untuk kebaikan, itu adalah ekspresi dari keegoisan dia. Ya karena dia egois saja dia bilang begitu, pengen menang sendiri. Ya kan? Yang lalu saya pernah cerita. Ya. Kadang-kala tanpa sadar kita ngajari anak kita bohong. Nanti kalau bapak ibu datang bilang gak ada ya. Anak ini saking jujurnya bilang, oh, bapak bilang kalau om datang bapak suruh saya bilang bapak gak ada. Terus bapak mau gimana? Itu ngumpet di kamar mandi. Saya dikasih Tuhan. Bohong is bohong. Gak ada untuk kebaikan, gak ada bohong putih. Sebetulnya apa sih tujuan orang berbohong? Satu, menyelamatkan diri, betul? Dua, supaya aman. Ya udah, bohong aja. Ditilang sama polisi, ditanya, SIM, SNK, SNK-nya tunjukin, SIM-nya mana? Aduh Pak, lupa. Padahal bukan lupa, gak punya, gak pernah bikin SIM, bilangnya lupa. Bohong gak? Pernah nggak melakukan begitu? Tuhan ampuni umat. Dan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya itu kan keseharian kita, itu lekat banget dalam hidup kita. Kasus-kasus kayak gitu, modus-modus kayak gitu itu banyak banget. Ditagih utang. Aduh. Nanti. Kalau saya nanti akhir bulan saya dapat ini begini. Kalau tidak punya kemampuan bilang aja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali tanpa sadar ini yang membuat hidup kita tidak tenang, tidak damai, betul? Kalau saudara sempat berbohong, melakukan satu kali bohong, pasti ada bohong yang berikutnya. Contoh, berkunjung ke tempat saudara, tempat teman lah begitu yang saudara. Tanya, sudah makan belum? Jawabannya? Pasti sudah. Walaupun kemarin kan tetap sudah. Yang sudah lalu kan itu menggunakan kata sudah, past tense. Ya kan? Ini yang saya katakan di bagian terakhir itu kebenaran separuh. Sudah makan belum? Sudah, tapi kebenaran separuh. Makanya saya selalu tanya, sudah kenyang belum? Kalau sudah kenyang kan lebih detail kan, lebih fokus kan.
Walaupun sudah makan, sudah kemarin. Lapar nggak? Kan begitu. Kalau saya bilang lapar dia masih bohong, ya itu urusan Anda. Kan begitu. Tapi kadang-kala bisa terbukti, tiba-tiba Tuhan buktikan, bilang sudah kenyang, tapi tiba-tiba ada bunyi-bunyi lain. Kenapa sih nggak ngomong aja? Ya kan? Kenapa sih nggak ngomong sudah makan tadi pagi, tapi tadi paginya nggak diambil, nggak disebutin? Oh, saya sebutin Pak, udah makan dalam hati. Sudah yang dikasih Tuhan. Ya inilah. Untuk satu hal bohong aja ini susah banget kita ya. Jujur, saya juga kadang-kala kepleset dengan hal ini. Ya harus mengakui dong, iya kan? Percuma saya nutup-nutupi di depan saudara, Tuhan tahu kok. Tapi mari kita belajar untuk tidak melakukannya lagi, amin. Ya. Yang lalu biarlah berlalu, jangan diulangi lagi. Seperti Tuhan Yesus bilang, pergi jangan berbuat dosa, pergi dan jangan berbohong lagi. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian selain bohong, kata-kata sombong. Ini saya, semua fokusnya padahal bukan dia, orang lain. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa sadar kita menyombongkan diri dengan kata-kata kita. Sebetulnya tujuannya apa? Untuk dipuji, untuk kelihatan hebat, untuk dihargai, untuk disegani. Tapi kalau sampai tidak sesuai kenyataan, bukan pujian, tapi cemoohan yang didapat, dan begitu. Ya. Mari biarlah kata-kata kita jadi kata-kata yang sesuai dengan kenyataan. Bukan, ya mungkin kita berprestasi, mungkin itu pencapaian saudara, oke. Tapi jangan itu di blow up, jangan itu dibesar-besarkan. Karena kita harus sadar, pencapaian apapun gak pernah kita sendiri mencapainya, betul? Seorang petinju yang hebat, dia gak akan pernah jadi juara kalau gak ada pelatih, ya kan? Dia perlu pelatih, dia perlu tim medis yang mengontrol dia, dia perlu rekan tanding, sparring partner. Dalam bidang-bidang lain dalam kehidupan juga seperti itu, ya kan? Kita tidak akan pernah sukses dalam bisnis kita. Bisakah kita sukses dengan seorang diri? Tidak. Yang jualan online tanpa adanya dukungan ekspedisi yang tepat waktu bisa sukses? Enggak. Apapun yang bekerja di perusahaan, di kantor, kita nggak akan pernah bisa sendiri. Karena apa? Ya kita tuh sebetulnya diciptakan sebagai makhluk komunal, makhluk sosial yang selalu bersama-sama. Kita nggak akan pernah bisa kerjakan sendiri. Jadi sadar, kalau mau ngomong sombong, sadar itu bukan hasil kita sendiri. Ada dukungan orang-orang lain yang kadang-kala nggak muncul, iya kan? Ada dukungan orang-orang yang kadang-kala nggak terlihat. Tapi peranan mereka cukup besar, kontribusi mereka cukup banyak. Ini harus kita ingat. Selanjutnya, caci maki. Mungkin ini jarang. Ya, saya berharap ini jarang kita lakukan. Amin. Amin. Ya. Caci maki, perkataan kasar. Ada kala saya suka miris ya. Orang tua ngatain anaknya sendiri, anjing lu. Dia nggak sadar apa kalau anaknya anjing, maknya siapa? Iya kan? Oh, kamu tidur melulu kayak kebo. Anak dibilang kayak kebo. Ya kalau anaknya kebo, bapaknya siapa? Ya Pak Kebo. Itu kan ya omongan-omongan yang gak ada gunanya, omongan-omongan yang sia-sia, perkataan kasar, ada kalau sama istri, sama suami, ngomong yang kasar. Ya jangan pikir ketika engkau kasar sama istrimu diem aja, oh udah biasa dia, nah saya udah kebal. Jangan pikir, tahu nggak hatinya? Kayak iris-iris seperti itu. Di sini banyak kaum wanita. Jujur saya mau tanya sama kaum wanita. Senang nggak kalau diterima perkataan kasar? Senang nggak ibu?
Atau ada yang hobi, saya senang kalau dikasarin. Nah itu perlu periksa kalau begitu. Ya. Jadi saudara, mari kalau mau hidup damai, ya kan tadi judulnya rahasia hidup. Ini jamunya, jaga mulut. Memang jamu itu pahit, nggak enak. Kalau orang udah kebiasaan bohong, untuk ngomong jujur itu susah banget. Saya banyak menjumpai orang ngomong 5, bohongnya 7. Nah kan bingung kan? Ngomong 5, bohongnya 7. Ya karena dia udah terbiasa dengan kebohongan. Jadi dia biasa. Kita juga banyak menjumpai di luar sana. Ada kasar, anak sama siswa. Di komplek tidak boleh pelihara binatang. Kalau di binatang buas, sapi, waduh. Tetangga teriakannya, maunya tuh babi, aduh, kayak bingung ada babi sini. Saya mau tangkap, saya mau bikin babi guling. Tapi kan itu kenyataan di lingkungan kita, di masyarakat kita, Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak seperti itu. Kalau masih ada yang seperti itu, segera bertobat sebelum benar-benar anak menjadi babi. Kira-kira kalau Tuhan kabulkan perkataan kita gimana, saudara? Bilang sama anak kita karena dia harus babi, lo tiba-tiba jadi babi, gimana? Wah, saudara yang bingung kan? Kalau kadang-kadang kita ngutukin anak, bodoh benar sih kamu. Nah kalau anakmu bodoh benar, saudara susah masih bayar guru les untuk ngajarin saudara pengeluaran tambahan. Mari saudara, berkata-katalah yang baik. Nah selanjutnya yang sering kita lakukan, yang akhirnya membuat kita berdosa, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak ada gunanya. Ya bahasa Alkitab itu meleter. Ya, ngomongin yang gak perlu-perlu. Ya kan? Yang sia-sia, yang gak ada gunanya, yang gak ada faedahnya. Hendaklah perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang berdasarkan kebenaran. Yang terakhir yang seringkali terjadi juga, kebenaran separuh. Ya tadi begitu. Benar sih udah makan, tapi kemarin tidak sesuai dengan pertanyaan. Pada waktu kita SD kan selalu tuh kalau ulangan, jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat. Itu harus diingat. Jadi bukan cuma waktu ulangan harus seperti itu. Dalam keseharian ya jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat. Jadi ngerti maksudnya pertanyaan orang udah makan belum, maksudnya sekarang. Ya, kalau saya udah makan belum, ya belum kan. Bapak lihat saya belum makan. Kita tidak sedang makan. Ya. Tapi kalau Bapak ajak makan, mohon maaf, saya baru 2 jam yang lalu makan, masih kenyang. Kan itu lebih enak. Iya kan? Kadang-kala kita merasa gak enak, lalu kita membuat jadi dia bermain di area abu-abu, kebenaran separuh. Ada satu lagi yang saya kelewat tambahkan, mengeluh. Mengeluh itu akhirnya membuat kita jadi berdosa, berkeluh kesah. Saudara tahu caranya supaya kita bebas dari mengeluh? Ya. Sibukkan dirimu dengan mengucap syukur sampai kamu lupa caranya ngeluh. Kalau kita sibuk dengan mengucap syukur, apalagi yang bisa saya ucap, oh saya bersyukur, ya saya sehat. Saya bersyukur tadi pagi saya makan walaupun cuma dengan tahu. Saya bersyukur saya ke gereja gak macet. Saya bersyukur gak hujan walaupun pakai pickup. Kalau saudara sibuk bersyukur, saudara nanti lupa gimana caranya ngeluh. Saya aja hari-hari ini kan bolak-balik ke rumah sakit, kontrol mata, besok mau kontrol lagi. Kadang-kala saya suka bingung. Saya ngajar hari ini jangan mengeluh. Nanti di dokter saya ditanya keluhannya apa Pak? Nah saya bingung. Waktu habis operasi, selesai operasi, ke kamar, datang kan dokter sama perawat. Pak gimana Pak? Keluhannya apa Pak? Saya bingung, saking bingungnya saya bilang, ya ngomong aja, ngomong jujur. Lapar sus. Ya gimana nggak lapar, dari jam 9 pagi suruh puasa. Operasi selesai jam 6. Jam 7 ditanya, ya lapar. Ya saya kan jujur. Ya saya kan dikasih Tuhan. Ada
begitu banyak alasan, begitu banyak hal untuk kita bisa bersyukur. Ya. Saya ceritain lagi, mungkin udah pernah. Ya, seorang tukang bangunan, dia baru bertobat, hari Minggu dia ibadah. Panggilan masuk. Silakan masuk. Ibadah belum selesai. Gak apa-apa, saya diampuni, gak apa-apa. Ya. Seorang tukang bangunan yang bertobat, hari Minggu dia ibadah dengan penuh semangat, firman Tuhannya tetap bersyukur. Dia bertekad, dia cinta mula-mula kan gitu, ingin melakukan firman Tuhan. Saya mau melakukan, saya mengucap syukur. Pokoknya saya mengucap syukur. Di rumah pulang, ya, bilang sama istrinya, saya mau mengucap syukur. Besoknya kerja, nah ini majikan perempuannya ini cerewet. Ya, majikan perempuannya cerewet. Majikannya tukang itu, bukan majikan yang di sini. Selalu bawel banget. Suatu kali dia lagi, hari itu dia pasang plafon. Biasa kan tukang kalau pasang plafon itu pakunya digigit kan? Gini, pas lagi begini, itu si ibu lagi jemur pakaian, jemurannya roboh. Dia teriak, mas, tolong mas, tolong. Dia bingung, waduh. Dia tuh mas, sini, lama amat sih. Mas, bisu ya kamu. Akhirnya udah dibilang bisu, dia kaget juga. Itu dia telan, iya bu, masuk. Waduh, dia udah takut. Tapi dia ingat firman Tuhan kemarin hari Minggu, mengucap syukur. Dia sambil lihat palu, dia bilang gini, terima kasih Tuhan. Saya cuma dalam bukan palu ya. Kalau saudara ketawa, tapi itu realita. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Kalau saudara dicopet, mengucap syukur enggak? Saya pernah dicopet. Lagi pelayanan ke Jawa Timur, naik bis, ini disopet. Dompet saya ya. Yang saya sesalkan itu yang ribet kan urus kartu-kartunya itu kan, KTP, SIM segala macam. Tapi saya belajar mengucap syukur. Saya mengucap syukurnya begini, Tuhan terima kasih, saya dicopet, bukan saya jadi pencopet. Ya kan? Kalau saya ditipu, bersyukur enggak? Ada alasan bersyukur. Setidaknya engkau bukan penipu. Begitu. Selalu ada alasan. Jadi supaya hidup ini tidak penuh dengan keluh kesah, ya sibukkan dirimu dengan mengucap syukur. Kalau saudara sibuk mengucap syukur, pasti deh lupa ngeluh itu gimana. Paling nanti ingat kalau ditanya dokter keluhannya apa. Lalu mikir apa ya? Ya saudara dikasih Tuhan, banyak hal yang pada akhirnya membuat kita nggak damai. Coba, orang yang selalu mengeluh, hidupnya damai nggak? Ada damai. Kayaknya susah ya. Mukanya juga kayaknya ruwet banget gitu ya. Tapi kalau orang mengucap syukur, wah, terpancar. Kedamaian itu terpancar. Saudara dikasih Tuhan, beberapa ayat ini jarang menjadi closing dari pelajaran hari ini. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Benar nggak sih? Bagaimana hidupmu itu tergantung lidahmu bagaimana. Makanya ada pepatah, mulutmu adalah harimau. Ya. Artinya apa? Kadangkala mulut itu yang mencelakakan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, bukan dikuasai oleh saldo ATM. Saldo ATM banyak, tapi kalau saudara nggak bisa menguasai lidah, runyam juga hidup, nggak ada damai. Ya. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buah. Apa yang kita gemakan dengan lidah kita? Kebaikan, kebenaran, atau caci maki, kebohongan, kesombongan? Apa yang kita gemakan dengan lidah kita? Itu yang akan menentukan bagaimana hidup kita. Selanjutnya, Pengkhotbah 3, Pengkhotbah 5 ayat 5 sampai 6. Pengkhotbah 5 ayat 5 sampai 6. Jagalah mulutmu
Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ini berulang kali disebutkan. Mulut itu bisa membawa kepada dosa. Karena memang yang paling sering, dosa yang paling sering dilakukan ya karena mulut, kan begitu. Janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah, supaya perkataan kita tidak menjadi perkataan sia-sia. Takutlah akan Tuhan. Karena ayat selanjutnya perlu dicatat, kalau perlu ini ditulis, tempel di rumah kita. Matius 12 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan setiap perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saya perlu mengingatkan saudara, karena ini sudah masuk tahun politik. Setahun lagi Februari tahun depan kita coblosan, pilpres, pilkada, pileg, ya kan? Hati-hati dengan postingan-postingan. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang mengkomentari postingan-postingan politik. Amin. Kenapa? Ada undang-undang ITE. Jangan sampai kita terjerat itu gara-gara kita benci dengan salah satu calon. Wah, saya nggak suka sama AB, begini. Pakai inisial aja ya. Ya begini. Pertanyaannya, kalau Tuhan berkehendak dia si AB ini jadi presiden, kita bisa apa? Mau keluar dari Indonesia, melepas kewarganegaraan Indonesia kita, kan nggak bisa juga kan? Jadi bagian kita adalah mendoakan, itu saja. Kita nggak perlu mengomentari. Kita bukan orang politik, bukan kapasitas kita mengomentari politik, ya kan? Apalagi di medsos. Wah, kadang-kala kan terpancing kita bikin komentar begini. Saya sih kalau lihat begitu cuma lihat ketawa udah, ngapain? Gak ada pentingnya. Kembali tadi, benar nggak, ya kan? Yang kedua, ada manfaatnya nggak? Yang ketiga, siap nggak bertanggung jawab? Ya. Karena apa? Setiap perkataan, setiap postingan ada rekam jejak digital, saudara. Jangan salah, walaupun saudara sudah hapus postingan itu, bisa kedetek itu. Pemerintah, tim cyber Polri bisa punya rekaman saudara yang udah dihapus. Hati-hati makanya, ya kan? Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, setiap kata-kata yang sia-sia diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan. Daripada kita harus berurusan dengan pertanggungjawaban ini, lebih baik hindari kata-kata yang sia-sia. Mari berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata apa adanya. Kalau ramai, para politikus, pejabat-pejabat istilahnya pencitraan, kita nggak usah pencitraan. Kita apa adanya. Ya, seperti iklannya lampu Philip, terus terang, terus. Kita terang terus menerus, amin. Tuhan mau kita hidup menjadi terang, dan terang itu terus menerus, supaya Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya jadikan ya, apakah itu? Nantikan kelanjutannya. Emang drakor aja bisa bersambung, Allah juga bisa bersambung, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya, bukan cuma sinetron yang bisa bersambung ya, firman Tuhan juga harus berkesinambungan, harus berlanjut terus sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang makin disempurnakan dalam Tuhan. Saya undang tim asumsi di posisinya. Ya, mungkin kebenaran firman Tuhan hari ini cukup pahit untuk didengar, karena memang jamu itu pahit. Yang manis itu sirup, saudara. Ya,
jamu itu memang baik. Tapi jamu itu akan membawa dampak yang baik untuk kesehatan kita. Ya, jaga mulut itu akan membawa dampak yang baik untuk kehidupan kita. Supaya kita bisa hidup penuh dengan damai. Haleluya. Kita naikkan pujian tadi. Biar mulut kita penuh dengan pujian. Dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biar musik berikan pujian ini. Saudara ini kasih Tuhan. Mari biar kita mau berkomitmen. Kita mau pakai mulut kita untuk selalu memuji Tuhan. Bukan mengeluh. Bukan mengeluarkan kata-kata yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Penuhi mulutmu dengan pujian kepada Tuhan. Sepanjang hari, biarlah mulut kita menceritakan kebaikan Tuhan, mengagungkan karyanya yang hebat. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Yang rindu, biar ini jadi doa kita. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi sepanjang hari beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari biarlah setiap pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kalau selama ini mulut yang barusan kita pakai untuk memuji Tuhan, sering juga kita pakai untuk mengatakan hal-hal yang sia-sia, untuk berbohong, untuk menyakiti sesama, untuk memegahkan diri. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan mulut, biar mulut ini boleh dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, bukan untuk menjelek-jelekan orang, bukan untuk memfitnah orang, bukan untuk menyakiti. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman. Kami tahu setiap perkataan kami pada akhirnya harus kami pertanggungjawabkan. Sebab itu, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, berjagalah pintu bibir kami.
Setiap perkataan yang kami ucapkan, baik secara lisan maupun tulisan, adalah perkataan yang benar, yang mulia, yang menguatkan, yang membangkitkan. Ampuni kami Tuhan. Ini keputusan kami hari ini. Kami mau menjaga mulut kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Beri kami kekuatan. Ingatkan terus kami. Dan kalau kami lupa, ada kalau kami lalai, ingatkan terus kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Teraikan setiap kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadi bagian ingat-ingatan yang selalu kami ingat, yang selalu kami perhatikan, sampai hidup kami, perkataan kami menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ya, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami untuk menjaga setiap perkataan kami. Bapak, kalau kami boleh melihat hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan Yesus, mungkin banyak hal yang kami katakan yang tidak benar di dalam kehidupan kami. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, baik untuk keluarga kami, baik untuk lingkungan kami, bahkan dimanapun kami ada, Tuhan, mungkin ada suatu kata-kata yang tidak baik. Bila pagi hari ini kami boleh cek di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan kami boleh mengambil keputusan untuk ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, setiap kata-kata yang sia-sia, setiap kata-kata yang kotor, setiap kata-kata yang menyimpang dari setiap apa yang maunya Tuhan. Bila pagi hari ini kami boleh mengambil keputusan untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh memperkatakan segala sesuatu yang membangun, kami boleh memperkatakan segala sesuatu yang memberikan support bagi orang lain, memperkatakan sesuatu yang mengandung mengasihi Tuhan Yesus. Bila pada pagi hari ini kami boleh menyadari dengan kehidupan kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan dengan sendiri. Bila Roh Kudus yang senantiasa terus memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan, untuk kami menjadi pelaku-pelakukan kebenaran-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Bersyukur buat gembala kami Bapak Oba Jadirawan yang telah membagikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan hikmat Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Kekuatan kesehatan kami percaya menyertai hamba-Mu. Bahkan kami percaya bahwa di dalam proses pemulihan penglihatan ke depan Tuhan untuk hari Senin Tuhan, bahkan selanjutnya kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Kalau Tuhan telah memulai mujizat demi mujizat, Tuhan nyatakan, kami percaya Tuhan akan selesaikan sampai kesembuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapak surga, mengucap syukur Tuhan telah memilih gembala kami untuk memimpin setiap kami Tuhan. Biarlah kami sepakat sehati pada pagi hari ini, kami mendukung hamba-Mu sebagai gembala kami Tuhan. Setiap program gereja yang ada, baik itu komsel yang ada di Lipo Cikarang, komsel yang ada di KSP, begitu youth, begitu untuk ibadah ibu-ibu Tuhan, semuanya setiap program retret yang akan kami adakan di nanti pasca Tuhan. Bapak surga, bila kami sepakat untuk kami bergandeng tangan bersama dengan gembala kami, sehingga segala sesuatu program gereja yang kami susun sungguh-sungguh menjadi rencana itu Tuhan, dan dampak yang baik atas terjadi atas gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak surga, mengucap syukur. Berkati untuk Budia bersama dengan kedua putrinya Sasa yang ada di Solo maupun Sehat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara keluarga ini, dan Tuhan yang terus memberikan kekuatan hari lepas hari semakin baik. Terima kasih Bapak, mengucap syukur buat setiap jemaat yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Apapun beban dan masalah yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan Yesus, Bapak, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
tumbuh kembangkan iman keyakinan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah luntur oleh situasi dan kondisi yang kami alami. Tetapi kami mau bertekad, kami mau bersama dengan Tuhan. Kami mau selangkah dengan Tuhan, kami mau seirama dengan Tuhan. Dan biarlah Bapa surga sampai suatu saat nanti Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami ditemukan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa surga, mengucap syukur untuk gereja ini Tuhan Yesus, dan memberkati gereja ini tumbuh kembangkan ke depan Tuhan. Biarlah keberadaan gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan kami, baik untuk setiap ruko kiri kanan kami yang kami tempati Tuhan, baik untuk RT yang ada di tempat ini, RW Kota Delta Mas Tuhan, Bekasi, kami mengucap syukur biarlah keberadaan gereja ini. Kami melepaskan damai sejahtera Allah atas lingkungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara kami dengan pemerintah kami Tuhan Yesus Bapak Jokowi, pemerintah pusat hingga daerah. Kami percaya bahwa campur tangan Tuhan nyata atas pemimpin kami Tuhan Yesus, sehingga melalui pemerintah pusat maupun daerah membawa bangsa ini maupun kota ini maju di dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus yang mengucap syukur. Kalau sebentar lagi kami akan mulai. Berkati perjalanan kami sampai rumah kami Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan Yesus, bila benih firman Tuhan pada pagi hari ini tidak berhenti sampai di tempat ini, tetapi biarlah kami pegang di tengah kehidupan kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kami boleh berhati-hati, dan kami mau pegang atas setiap janji-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapak, seperti Tuhan telah menyertai perjalanan kami sampai tempat ini dengan selamat. Demikian juga kami pulang, Tuhan akan sertai sampai kami rumah kami dengan selamat Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah memerintah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang kami rindu terima berkat-Mu oleh Bapak. Mari saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, persiapkan hidupmu menerima berkat dari Tuhan. Rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama penyertaan dan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Muliakanlah Tuhan melalui hidup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Dia berada kita boleh berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berkati. Haleluya. Amin.